Nah, di situ loh. Jadi kita itu memahami ke sana. Kenapa kok nggak dihukum? Berarti kan ini bisa dikatakan sebagai fiktif. Atau bisa dikatakan sebagai orang yang biasa. Perkataan orang yang biasa artinya dia bukan ulama. Cuma dibesar-besarkan oleh keturunannya gitu loh. Saya berpikir gini Kang Kiai Holib. Kiai Holib apa? Kiai Lukong. Saya berpikir seperti ini. Hal yang akan terjadi di masa sekarang dengan kalimat-kalimat yang baru saja disampaikan oleh Kiai Goim, sebetulnya itu sudah terjawabkan oleh percontohan yang dilakukan secara kaifiah melalui daripada Aulia Utis'ah. Kan seperti itu ya. Ketika daripada Wali 9 ini sedang memberikan sidang untuk beliau As-Siti Jenar tersebut, itu loh. Jadi sudah dicontohkan ya. Jadi Wali Songo ini sudah memprediksi hal ini ya. Apabila ini contohnya seperti ini, kalau tidak seperti ini berarti itu tidak sesuai dengan pada kaifiah koridor Al-Qur'an. Seperti itu. Itu paham saya seperti itu. Apa Kang Lokojoyo sama Karmayati, Sun Gokong, Afifah sama Gus Flora ini sepakat? Sama S Ahmad juga ketinggalan kamu. Duh, monggo Ra dijawab Lora. Monggo saya mustami' dulu. Ya ndak, kalau saya ya karena di situ adalah suatu ajaran ya. Bentuk ungkapan seperti itu sebenarnya merupakan suatu pemahaman yang sangat berbeda sehingga menimbulkan suatu kesesatan kepada kalangan umum. Makanya kan tidak diperbolehkan. Ada istilahnya majas, ada istilahnya hakiki itu. Artinya itu adalah dikatakan majasiyah. Gitu loh. Ya. Menurut Indanas ya syariatnya itu sudah keliru karena sudah mencemari pemikiran orang-orang sehingga nanti akan menimbulkan suatu kesesatan. Gitu loh. Ini syariat makanya menghukum ulama itu. Walaupun hakikatnya kata-kata itu dalam keadaan ghaibah itu benar pandangan ya, Allah. benar. Gitu loh. Paham nggak? Paham, ya. Nah, di situ makanya syariat itu harus ditegakkan. Supaya apa? Karena dalam posisi ini ya kan ini adalah keumuman kepada orang yang awam ini takut nggak paham. Itu loh. Makomnya itu makom tertinggi sudah, marifatul marifat itu makomnya Fakih Muqaddam itu. Iya. Bukan makomnya marifatul marifat. Walaupun itu makom tertinggi pun itu tetap dihukum, ditakdir. Gitu loh. Karena apa? Ini merupakan suatu pemahaman yang berbeda sehingga dapat menyesatkan kepada orang yang tidak paham, kalangan awam. Ini yang bahaya. Makanya syariat itu menegaskan itu dihukum. Gitu loh. Oh ya, yang punya akses ke hakim dicoba ke hakim. Kita diskusi dengan hakim. Karena bisa membuatkan pemahaman kepada orang awam yang keliru nantinya. Nah, tapi ini kok nggak dihukum, nggak ada ceritanya kok, tulisannya di dalam kitab-kitab itu nggak dihukum mati. Berarti ini bisa dikatakan fiktif, gitu loh. Ya, atau bisa dikatakan sebagai orang yang biasa, bukan ulama. Cuma dibesar-besarkan oleh keturunannya. Kalau kita meninjau pada sosoknya kan gitu. Betul. Makanya walaupun itu pun fiktif nggak fiktif, ya kan, tulisan anallah yang disematkan, dibesar-besarkan sebagai suatu ajaran yang diajarkan, alhamdulillah, sudah keliru. Ya rahmatullah ya Allah. Gitu loh. Menurut syariat itu sudah keliru. Karena kalau ketika kitab itu turun kepada orang yang nggak tahu, yang nggak paham, ya kan, orang awam, maka timbulnya akhirnya jadi nanti jadab semua orang. Dia sedikit anallah nantinya. Coba seru sini hakim. Tapi kalau di Indonesia banyak anal fakir loh.
Ana fakir, ana pakir, ana pakir, ana pakir, al pakir, al pakir. Banyak banget Nah, itu. kalau itu dikaitkan dengan ajaran, itu ajaran apa? Torekot batiniyah, ilmu kebatinan. Depannya seperti itu, ya kan? Iya, berarti masuknya rohul kulubiyah ya. Nah, ilmu kebatinan itu bahaya ketika dia tidak memahami ya, jadab menjadab, wong gak sampai kepada Allah, ngomong-ngomong anallah, rusak nanti semua. Ya, jadi yang disampaikan oleh Ustaz ini sangat logis. Contohnya begini, kalau sekelas Imam Daud Az-Zahiri, ini ulama kondang, ulama besar. Ketika beliau memutuskan sebuah hukum yang mana hukum tersebut bertentangan dengan hukum ulama pada umumnya, maka banyak dikaji, banyak disebut oleh ulama-ulama yang lain. Disinggungnya, ini membuktikan kalau memang Imam Daud Az-Zahiri itu benar adanya dan memang seorang alamah. Pertanyaannya yang barusan itu, kalau memang orang besar membuat hukum dengan mengatakan anallah seperti itu, Allah kok tidak diperbincangkan, bahkan tidak disebut sekali oleh ulama-ulama besar, oleh ulama-ulama kondang. Ini hanya percontohan saja. Nah, Ya pokoknya tadi kan sudah sangat masalahnya jelas kitab gitu ya itu disampaikan kan, Kang Goib. ya bagi orang awam yang pasti tersesat kalau memahami kitab itu. Ya silakan dah. Monggo. Lo orang kok ini nggak semangat gini karena nggak ada musuhnya. Nah, itu dengarkan aja gitu, dengarkan aja. Jadi pada intinya kan gini, ketika fakih muqaddam itu ada seperti itu, dan ketika fakih muqaddam itu enggak ada, ya seperti itu juga gitu loh. Jadi yang jadi persoalan gini, sekarang yang membesarkan nama fakih muqaddam ini orang waras atau enggak waras gitu loh. Ini menarik ini, ya. Yang membesarkan fakir muqaddam itu orang yang waras. Saya bilang ke orang waras, kenapa? Karena memang ada satu tujuan, ya kan? Mereka itu mengagung-agungkan dari golongannya sendiri untuk menjadi yang lebih hebat daripada yang lain. Padahal buktinya nggak ada, gitu loh. Fakta dan kenyataannya itu nggak ada. Karena apa? Ulama yang lain nggak ada yang mengatakan seperti itu tentang ya kan, tentang ceritanya fakih muqaddam atau Sohibul Mirbat, ya kan, nggak ada ulama yang lain. Kalau si Abdul Qadir Jalani berbeda, ya kan, dia tersohor, terkenal, sampai karangannya ada, kitabnya ada, kan gitu. Nah, terus santrinya banyak juga yang menuliskan tentang cerita beliau, yang menyaksikan tentang karomahnya sendiri, kemudian ditulis di kitab-kitabnya santrinya. Banyak ulama itu yang menulis, tapi ini kok nggak ada. Nah, ini memang sudah digerakkan seperti itu oleh orang-orang dari keturunannya mereka sendiri, yang seharusnya ini memang ini adalah nggak ternama gitu loh, Sehingga susah untuk diverifikasi ya. Iya, karena nggak ada karangannya, satu kan, yang menunjukkan tentang keberadaannya itu sebagai ulama besar nggak punya karangan. Ini kan aneh. Kalau ulama besar, ketika ditelusuri namanya Muhammad bin Ali itu ya. nah, betul. Namanya Muhammad bin Ali. Kalau ceramah itu memang ya Habib itu selalu meriwayatkan leluhurnya. Iya. Kalau mukadimah itu kan ya mesti cerita-cerita leluhurnya gitu loh. Nggak pernah cerita riwayat Syekh Abdul Qadir Jailani gitu ya. Karomah-karomahnya nggak pernah. Pasti leluhurnya sendiri yang diceritakan itu di mimbar itu. Rata-rata gitu memang, semua gitu. Ini mohon maaf Lora Mamas dan para kiai, izin turun. Sebetulnya Anda kurang begitu ngerti nih bab nasab nih. Izin turun, mohon maaf Ya. sebelumnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya. Nah, jadi seperti itu kawan ya. Kalau memang dia itu adalah ulama besar, ya kan, tersohor, jelasnya dia itu adalah mempunyai suatu karya atau
ada bekas-bekas daripada ulama besar. Artinya apa bekas itu? Yaitu monyet santri yang mana santrinya itu akan menuliskan terus ditulis pada masanya itu, dan ulama lain juga akan mendengarnya dan akan menulis kisah dan ceritanya. Tapi ini nggak ada. Nah, berarti bagaimana? Mereka itu mengada-adakan supaya menjadi orang yang lebih bagus daripada yang lain. Gitu ya. Tapi bukan bagus saloka kan? Bukan. Nah, itu kan sudah kelihatan ya kan? Korenanya kan seperti itu. Di Iya. kitab Yatul Mustarsyidin sudah disebutkan. Wa amalu salafina wasadatina asyraf abi alwi hujjatun. Loh. Sampai di situ dikatakan wa tabaqal ardo kan dikruhum, tersebar luas wa muniati dunia kan itu. Kita apa itu lupa saya itu. Jadi tersebar luas di seluruh penjuru dunia dan juga di seluruh bumi. Tapi nggak ada yang mencatat. ini terkenalnya bagaimana? Gitu loh. Nah, sekarang tanggapannya Kamyati gimana ini? Pak Kamyati, silakan. Terkenal kok nggak tercatat itu gimana? Kayak Wali Songo itu juga apa bikin kitab-kitab gitu kah? Ya Bikin. banyak. Banyak Wali Songo ya. Banyak. Mau bertanya kitabnya di mana gitu? Biar dijawab. Hanya kalau itu banyak dari keturunannya, banyak yang memegang ya. Di antara kitab yang memang menuliskan tentang doa-doa, ya kan? Banyak. Itu Kiai Mukhlis saja punya. Enggak, maksudnya ya tentang apa fikih gitu loh, hukum fikih gitu loh. Kalau Ada fikih kah? saya belum tahu. Oh ada fikih tasawuf itu Kiai Mukhlis itu punya. Ya ada. Itu pegang. Ini kalau kenang-kenangan kitab daripada Wali Songo itu cenderung biasanya itu kitab yang daripada Wali 9 itu masing-masing keluarga mempunyai. Betul. Saya berani mengatakan seperti itu kenapa? Selain daripada pihak-pihak keluarga besar, kita juga sedikit banyak berkorelasi dengan keluarga ya. Dan itu memang ada. Termasuk baik itu dari pihak misal saya daripada keluarga, otomatis saya tahu kitabnya. Oh ini kitabnya mbah-mbah kita dulu. Oh mbah-mbah. Dan di kitab-kitabnya Wali Songo saya cerita ya, ini cerita nyata dari yang saya ketahui. Itu pasti ditulis. Misalkan Lora bin bapaknya, bin embahnya, bin buyutnya, bin canggah warengnya, bin udeg-udegnya, bin-binnya itu ditulis. Gitu loh. Dan kitab itu turun temurun. Itu sampai ke generasi itu. Dan itu ada tulisannya. Makanya kan kalau keturunan Wali Songo itu tidak mau bicara, tidak mau seperti waduh ini keturunan ini tidak mau. Iya Ya kan? Buat apa? Itu loh. Lek goblok ya goblok ngono loh. Kok ngisi-ngisi nih? Lah iya, betul. Saya jujur saya punya. Nah, Gitu loh. Saya punya. Dulu saya punya juga yang dari lontar itu saya juga punya. Orang tua saya itu. tapi ada sampean punya nggak yang tulisannya itu kayak bahasa sandi? Iya, ada. Oh, ada, berarti sama. Ada. Itu saya nggak bisa baca loh. Saya juga nggak bisa baca kok. Cuma di situ ditulis, gitu loh. Nah, salah satunya adalah Torekot Satoria. Satoria itu terus dari Nabi Muhammad ya, terus sanadnya itu terus sampai kepada Sayyidina
Husain, ya kan? Terus turun terus sampai kepada kiai. Nah, sampai kepada semuanya itu. Itu ada story itu. Nah, Kang Sunggokong gimana? Ada enggak ini Kang Sunggokong? Ke barat kemarin sama Tong Sancong udah dapat belum Nah, itu kitabnya? masih mencarinya di keberadaan apa keabsahannya itu loh, kitabnya Bahalawi itu loh, belum dapat Oh, Dicari berarti di mana? sampean terlalu banyak jumpa siluman sampean ini. Enggak, Sampean terlalu banyak jumpa siluman. enggak dicari kemana kitabnya itu. Memang sebatas Ali Sakron kok. Ini Said Muhsin ini kayaknya. Ya, monggo Said Muhsin. Said Muhsin ini bicara tentang berbahagia. Marilah kita bersama mendengarkan sepatah dua patah kata dengan penuh bahagia. Dalam hal ini akan langsung disampaikan oleh Asy-Syekhina Asy-Syayyid Muhsin Asy-Syaibani. Kepada beliau arban wa makanan tafadhal ilaih. Loh, Wah, kabur. isi acara dia. Iki piye Bang Lora? Kok malah kabur? Enggak, saya turunkan isi acara dia. Oh, karena gitu ya kawan kan ya. Makanya kan ya, kalau ada orang yang mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi, itu sudah nggak jelas keturunannya. Saya katakan seperti itu. Berarti itu dia itu sudah mempunyai ya pemikiran dan hati ingin dimuliakan. Itu sudah keliru. Benar, ingin Berarti dimuliakan itu- sudah keliru. Betul, itu ingin dimuliakan. Siapa saja, saya gak pandang sopwai. Saya paling gak seneng, gitu loh. Wis biasa-biasa lah. Kenapa? Ketika dia itu mengaku nantinya, ya kan, seperti itu, dan dia tidak mencerminkan leluhurnya, ini kan rusak leluhurnya itu. Benar. Gitu loh. Makanya siapa itu imam, ya kan, imam yang terakhir itu, Imam Mahdi itu, kan dia itu tidak diketahui, gak ngaku-ngaku loh. nah Itu sudah gini, satu contoh gitu loh. itu sangat menarik. Gini loh Kak Kiai Holib, dari kepahaman mereka dan disampaikan kepada khalayak ramai bahwasanya Al-Imamul Mahdi itu terlahir dari bangsa mereka, dari golongan mereka. Seperti itu. Itu digaungkan di mana-mana gitu loh. Saya izin turun dulu Rora. Ini mau Ya, pulang kerja ini. sama-sama. Siap. Ya, ntar saya masuk lagi kalau udah sampai ke rumah. Siap. Ya, saya turun dulu semua teman-teman. Siap. Iya, Terima kasih. Lanjut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makanya Wah, Putrek udah bangun ini Putrek. kalau saya pribadi sendiri ya kawan-kawannya, ketika ada orang yang mengaku-ngaku, ya seharusnya dia itu menunjukkan datanya. Siapa saja wis, saya nggak peduli siapa saja. Harus menunjukkan data, jangan buat mainan. Karena ini adalah nasab Rasulullah. Kan gitu. Rasulullah itu adalah orang yang terhebat, orang yang paling bersih, suci bersih. Kok dikotori? Jangankan mengaku kepada Rasulullah, ngaku ke orang tuanya yang alim aja kita malu sebenarnya. Ya, Gak betul. pantas. Iki malah Nah, ono sekarang- satu kaum yang ngaku-ngaku keturunan Rasulullah. Kok gak gelem ngaku Nabi misan? Ngono lho. Kan enak. Kalau ngaku Nabi misan kan enak. Ya kan? Lek ngaku keturunan Rasulullah jadi usut. Tapi lek ngaku Nabi, insya Allah gak harus ngusut. Buat agama Iya. baru. Gitu loh. Betul. Nah sekarang gini tanggapannya, apa sih perbedaan daripada ajaran-ajaran yang disampaikan atau disebarluaskan oleh Ali Asakron dengan Mu'tazilah?
apakah ada kesamaan atau memang sengaja untuk menyesatkan gitu? Silakan. Nah, itu Rama Mas yang tahu itu. Duh, enggak. Monggo Giloko. Saya dengarkan dulu. Nah. Dengarkan Giloko. Ya, kalau menurut saya sih banyak ajaran yang sangat menyimpang ya.